Oke, ya, selamat pagi. Ya, jadinya ini kita langsung bahas ini ya, slide dan apa namanya, ininya langsung ya. Jadinya ini ya, apa namanya, Pig dan Hive ya. Itu ya, jadinya ini ya, jadinya Pig dan Hive memiliki banyak persamaan ya. Jadinya transisi bahasa program tingkat tinggi high level ke my previous job. Jadinya sini menggunakan Pig dan Hive itu otomatis menggunakan Hadoop. Jadinya Hadoopnya harus nyala dulu baru bisa menggunakan apa namanya Pig dan Hive ya sana. Jadinya bisa menggunakan ini selain Java ada bahasa tingkat rendah ya dengan Hadoop streaming sana ya. Jadinya ini yang kita lakukan kemarin dengan Python ya, yang menawarkan ukuran yang jauh lebih kecil daripada kode Java ya itu. Jadinya ini bisa melakukan query langsung ya, tapi hasilnya adalah MapReduce gitu ya. Jadinya MapReduce itu harus nyiapin dua file dan ribet gitu. Jadinya solusinya adalah Hive atau Pig gitu ya, mana aja boleh. Extension itu mengisi kekurangan ya fungsionalnya. Contoh tidak bisa dilakukan high level Pig, tambahkan dengan user defined function di Java gitu ya. Jadi bisa menggunakan Java juga. Ini interoperabilitas antar bahasa pemrograman. Ada juga ini ya, apa namanya driver ya, library Hive untuk Python gitu ya, dan Pig juga untuk Python juga ada gitu ya, bisa seperti itu. Tapi kita langsung di sini pakai langsung aja gitu ya, karena itu aja sudah sangat mudah gitu. Ini pendahuluan ya, tidak mendukung random write atau low latency query berjalan di atas Ini perkembangan ya, intinya PIG ini dikembangkan oleh Yahoo pada 2006, dihibahkan ke Apache 2007, mungkin dianggap ini ya. Jadi Yahoo kan banyak sekali ini ya, apa namanya melakukan apa namanya kerugian karena keputusan yang salah gitu ya, termasuk tidak jadi membeli Google ya, padahal Google menawarkan diri ke Yahoo waktu itu gitu ya. Oke, namanya bahasa data flow ya, ini sana. Artinya berbasis untuk struktur data kompleks dan bertingkat nest. Ini bisa berupa untuk tidak seperti SQL, PIG tidak perlu skema ya. Skema cocok untuk unstructured data seperti SQL relational complete algebra ya. Sana Turing complete ketika di extend dengan user defined function sana ya. Turing completeness membutuhkan looping construct infinite memory model sana ya. Jadi jauh lebih simple yang PIG ya. Sana adanya sini ya, scriptnya bisa ini ya, jadinya bisa disimpan scriptnya dalam script .pig gitu ya. Terus bisa juga menggunakan melalui grunt gitu ya, jadinya bisa dijalankan di shell seperti ini ya. Tuh ya, terus embed pig ke Pig dari Java ya sana. Execution environment ya. Local testing tidak punya Hadoop ya environment. Jadinya harus lengkap ya sana. Location option terus terdistribusi ya, bisa menggunakan MapReduce. Terus kalau Hive apa gitu. Ini kalau PIG ini dia punya bahasa tersendiri ya. Kalau Hive sangat familiar dengan kita karena dia berbasis SQL ya. Dia disebut HiveQL ya sana, tapi basicnya adalah SQL ya. Sedikit data flow tidak seperti pengelatihan deskripsi ya sana, diinginkan Hive tidak membuat data flow yang mencapai ya. Jadi tidak seperti Pig skema non opsional, harus tidak terbatas pada satu skema, jadinya bisa macam-macam. Kalau di Pig dia berupa variabel, kalau di ini berupa database dan tabel gitu ya, seperti SQL ya sana. Tidak Turing complete ya, seperti Pig yaitu teknis. Ini bisa ini ya menggunakan apa namanya script ya, misalnya Hive F misalnya ini berbasis untuk path daripada filenya, terus ya bisa menyalakan query secara langsung kepada table. Ini sangat bagi yang hobi basis data sangat familiar dengan ini ya. Oke, seperti itu. Jadinya ini ya, kalau untuk yang komplit bisa lihat di sini ya. Ininya mana yang paling bagus untuk big data analysis gitu ya sana. Untuk mengolah data yang besar dan tidak berpengaruh latensi, cocok menggunakan dua ini. Ya yang malas ngoding pakai dua ini gitu ya. Yang pengen fokus di query aja pakai dua ini. Ya, jadi bisa di-download di ini ya, Hive
download ya, gitu ya, atau pig download, senang masih banyak sini yang minor. Apa namanya, ini bisa di sini. Ya, saya pakai yang 1.2.2 ya, karena paling bebas error ya sana ya. Terus untuk apa namanya, pig download ya, itu bisa di sini ya, release bisa di sini. Terus download ini ya, release now ya, banyak sekali kliknya gitu ya. Oke, ini saya kalau saya pakai yang ini ya, 0,17 ya sana. Itu. Oh ya, saya juga pakai yang 2 ya, tapi saya prefer yang 1 ya karena dikit error. Oke, untuk jalani 2 ini saya sangat rekomendasikan pakai JDK 7 ya. Jadi saya di sini total nginstal ini ya, 3 JDK ya di laptop Linux saya. Jadinya apa namanya, Open JDK 11 dan 8 ya. Terus ini ya, punyanya Oracle yang 7. Intinya yang paling kompatibel untuk Hadoop dan kawan-kawan, yang errornya dikit ya. Yang bukan error ya, sorry, warningnya dikit, JDK 7 ini gitu ya. Itu. Ya silakan download yang Windows atau apa gitu ya. Oke, itu kita mulai langsung pemrogramannya dari Hive ya. Hive, oke. Jadinya di sini ini ya, apa namanya, kita perlu environment variable karena installnya manual ya. Itu jadinya kalau di sini saya ngeditnya di bus RC ya. Oke, nano jadinya ini ya, untuk Windows di environment variable di administrative tool ya sana. Oke. Kalau yang untuk Mac, bus.profile ya sana ya. Itu bisa dilihat di sini. Ininya itu bisa dilihat ini. Ya seperti ini jadinya, ini ya. Java Home ini kalau pakai environment variable kita nggak usah ini ya, apa namanya, ganti-ganti JDK. JDK yang jalan secara default adalah Open JDK 11 kalau di tempat saya, tapi tanpa ganti runtime yang sebenarnya saya bisa tampilkan seperti ini ya. Terus Hadoop juga bisa dikasih full path seperti ini ya, Hive dan Pig seperti ini ya, kayak itu ya. Itu sehingga bisa kita langsung panggil Hive dan lain-lain, tanpa ini ya, tanpa apa namanya, capek-capek ngetik full part ya, seperti yang kemarin-kemarin ya. Kemarin-kemarin saya sengaja gitu supaya ini ya, cepet aja gitu. Sebenarnya pakai gini ya. Oke, itu ya. Jadi itu ininya kita untuk mulai format. Ininya ini apa namanya, HDFS ini bukan untuk dipakai nyimpan permanen ya, bukan ya, tapi untuk sekali pemrosesan aja gitu ya. Ini di format dulu setiap kali di start ya, seperti ini ya, bisa kita lihat sini ya, kita lihat ya, gitu ya. Oke, itu ya, seperti ini bisa kita lihat ya, user ya, kira Hive ya sama ya, seperti itu. Di sini ada big data yang nanti kita bahas ya. Oke, itu ya Hive otomatis dibuat tadi ya. Oke, ya supaya cepat saya pakai ini ya. Oke, itu ya. Jadinya yang diperlukan untuk Hive di sini folder temporary, jadinya MacDir ya, membuat sini. Boleh kalian buat make ini juga boleh ya. Boleh ini, jadinya create directory boleh ini, tapi kalau mau yang keren gitu, nggak keren-keren sih, nggak diskriminatif ya. Apa namanya, bisa pakai ini ya. Terus kasih chmod g plus w, ini dikasih global, tersedia global plus bisa di write gitu ya, temporary. Oke. Itu ya jadinya, kalau sudah kita bisa jalani lewat Hive ya. Create database ini ya, test DB ya, seperti itu. Ya, ini familiar ya, familiar. Ini sangat mirip dengan MySQL ya, MySQL dan kawan-kawan. Jadinya tinggal jalani ini. Jadinya ini akan terus akan ada muncul pesan ini selama kita ini ya, kurang lebih pakai apa namanya,
64 bit ya sana ya. Seperti itu ini ya. Ini jangan salah, banyak server yang masih 32 bit ya, karena apa namanya itu kadang lebih stabil dan lebih cool gitu ya, dalam pemrosesan gitu ya, sana banyak ya sekarang. Oke, itu ya, setelah itu bisa kita buat ya use ya test DB ya, sana create table ini ya T ya, nama tabelnya T, ID ini. Bisa kita bikin struktur data yang sangat kompleks di sini gitu ya. Ini kalau titik 2 berarti walaupun satu baris dia dianggap 2 perintah, ininya bisa kita lihat berapa detik habisnya gitu. Sangat cepat ya. Gitu. Walaupun sangat cepat, saya pastikan ini ya. Terus kalau mau drop seperti ini caranya ya itu. Jadi ini saya drop 2 kali karena untuk nyoba gitu ya sana ya. Yes, ya, misalnya nggak ada don't exist gitu ya. Jadi ini itu kalau jalani langsung seperti ini ya. Terus gimana caranya ngupload file CSV gitu misalnya, kan kita nggak mungkin ini perintah insert kayak gitu semua bisa jalan ya, semua bisa jalan, jadinya bisa kalian gabungkan dengan apa namanya ini ya, Pandas juga ya, Pandas untuk mengimport ke Hive itu bisa ya. Ini kalau filenya gede banget sampai nggak bisa diolah di Pandas, bisa gunakan Hive ya di sana. Oke, itu ya di sini ini ya, misalnya create ya, database if not exist. Itu ya tes di sini ya. Tes itu sorry, ini salah ketik mulu ya. Tes ya sana. Jadi strukturnya misalnya ya, ini data waktu ini file 100 megabyte ya. Oke, integer ya sana ya. Terus bisa dilihat sini ya. Ini menandakan dia comma separated value atau CSV ya. As text file. Ini disimpan dalam text file di sana ya. Jadi use test ya. Ini dibuat kalau belum ada ya. Show table, sebenarnya show tables belum ada. Tabelnya sampel yang muncul ya, sampel yang muncul. Terus load data from local in part ya into table test sample. Ini nanti strukturnya harus sama ya. Ininya ada tanggal. Ini jadinya kurang lebih harus ada ini ya. Apa namanya 5 kolom lah ya, 5 kolom. Tentunya sini. Terus terakhir ini ya. Ini sama kayak SQL titik 2 ya untuk memisahnya. Select segalanya dari sampel ya, limit 50. Ini tampilkan 50 aja, karena kalau ditampilin semua scrollnya bikin capek ya. Oke. Sebenarnya data ini sendiri ini ya, data ini sendiri gede banget gitu ya. Ininya kalau jalannya di SQL bisa Hive min F ya, apalinnya file gitu ya, file. Itu ininya bisa di sini detiknya ininya yang pertama bikin database-nya paling ini ya, terus bikin table, terus ini ya. Terus apa namanya ngupload filenya cepat, cuma 2 detik ya, 2 detik. Terus langsung menampilkan ya, nampilkan semua datanya ya sana ya, 50 row ya sana ya. Itu kalau select all tanpa limit ya bisa, tapi ya lumayan ngabisin ini ya. Terus di sini bisa kita lihat LS ya, list ya sana, user warehouse bisa kita lihat. Bisa kita lihat dari ini ya, dari apa namanya Hive ini warehouse. Oke, bisa kita lihat tes DB ya. Ini persis banget kayak MySQL gitu ya, seperti itu ya. Kalau anggap ya HP admin nih gitu. Ya, tes DB. Oke, bisa kita lihat ya, sampel. Oke, data waktu terupload di sini ya. Ini nggak ada perubahan, di sini diupload begitu aja ya, otomatis strukturnya ya. Oke, itu bisa kita limit, bisa kita select seterusnya ya, seterusnya bisa kita tampilin. Terus bisa juga kita kasih query yang complicated dong gitu ya. Sana misalnya sini kan rata-rata ini ya, ada yang aneh 1000-an masing-masing gitu ya, nggak wajar nih gitu, bisa kita ini lakukan itu ya. Seperti itu, ini kita ujungnya melakukan query di sini ya, query dengan sangat cepat ya. FYI ini juga bisa dijalani secara konsol ya, Hive gitu ya. Oke. Ya, loading. Ini sama kayak MySQL. Kalau MySQL kalian install di shell itu bisa kalian jalani lewat ini ya. Tapi loadingnya agak lama ya. Oke. Caranya. Ya. Oke, itu ya, selanjutnya kita sambil nunggu Hive-nya jalan, kita pakai Pig ya. Oke, itu ya. Jadi sini ini ya, kalau misalnya hard disk kalian tiba-tiba rasanya penuh habis pakai ini, temporary. Tapi kalau di Windows kayaknya drive C-nya diklik kanan, clean disk bisa gitu ya. Perlukan ini ya, 2 ini
di format sih, tapi nggak perlu ya, karena ini sini bisa di make dir ya, terus bisa di put. Kalau ini nggak bisa ngupload dari pic-nya, nggak bisa, jadinya di upload manual ya, pakai contoh yang minggu lalu ya, seperti itu bisa di upload, jadinya berapa pic data ya sana sini. KLS ya ini ya, sorry, ini nguploadnya kalau yang baru ini ya, dia langsung nama file, nggak bisa ke folder ya, jadinya ini salah ya, ini jangan dijalanin. Oke. Jadinya ini saya juga tadi sambil ngelamun jalaninnya. Jadinya ini caranya adalah sepertinya test load. Jadinya ini HDFS. Oh ini URL ya, URL ya gitu kan bisa. Kita bisa. Ini kalau kalian klik di browser ya nggak jalan ya, nggak jalan ya, nggak jalan. Malah ke search engine ya ini ya gitu ya, search engine. Ya ini. Ya. Oke itu. Jadi ini untuk ini ya, dari Python bisa ya di load ini dari Python, kalau pakai library-nya Hadoop ya. Hadoop bisa ya. Mr. Job kalau nggak salah ya itu. Ya, ini dipakai PySpark juga bisa pakai ini ya itu. Jadinya ini semua script di sini bisa kalian jalani via ini ya. Via apa namanya via apa namanya menyimpan di file text ya, pakai Notepad boleh, pakai Notepad plus plus boleh kalau yang Windows ya. Kalau saya pakai set di ini ya, di ini apa namanya di Linux Mint ya. Tapi jangan pakai Sublime bajakan yang pasti ya, jangan gaya-gayaan pakai Sublime tapi bajakan. Kalau pakai Sublime pakai yang ori ya. Oke, seperti itu ya, ini bisa kalian apa namanya copy ya, terus bisa kalian jalani PIG-nya gitu ya. Misalnya ini sudah saya jalani, ketik aja di command prompt atau apa PIG gitu ya, setelah kalian daftar environment variable. Atau kalau bagi yang Windows ini ya bisa apa namanya pig gini ya, kayak mana dia ya, bin ya, ada pig.cmd, klik aja 2 kali ini ya. Kalau pig itu lebih friendly dia terhadap ini ya, terhadap Windows. Klik 2 kali ini bisa ya. Terus pig.python ya, saya belum pernah nyoba, tapi ini bisa juga dijalani via Python ya. Itu jadinya ini belum saya pernah nyoba karena ini ya, nggak ini. Ya nanti saya mungkin bikin tutorial tambahan di sana ya. Oke, dia ketik aja pig, nanti kurang lebih seperti ini ya muncul. Misalnya kita jalani script yang ini coba ya. Ya, itu ya. Saya sebenarnya udah jalani di atas ya. Itu ya sini. Ya. Jadi ini kita tetap bikin ini ya, karakter ya, array itu ya. Terus itu ya bisa kita jalanin ya, pick output. Ini semua outputnya disimpan di sini ya. Apa namanya? Ya. Kira oke, sorry ini. Oke, ya. Mana dia? Oke. Ya, pick out ya, sorry sini langsung di luar ya. Kalau ini sini bisa kalian lihat semua outputnya di sini. Bisa kalian download ya itu ya. Oke, itu ya. Ya, itu bisa kalian store ini ya. Jadi sini struktur datanya didefinisikan di load ini gitu ya. Di load ini artinya A B ya, A B C D itu ya bisa. Ya, struktur datanya di sana ya. Ini mirip dengan Hive ya kurang lebih ya. Oke, itu ya sini bisa kita buat lagi ya. Gimana? Ya, itu ya. Ya, jadi already exist ya. Jadi bisa langsung dipakai ya. Oke, jadi misalnya kita bisa filter ya sini. Ini filter data ya sana. Ya dump filter data gitu ya sana. Ini kalau dump tampilkan. Ini kalau ini belum dieksekusi ya. Ini anggap query ya. Filter test. Test itu apa ya? Test itu yang definisikan di sini ya. Itu bisa kita jalanin ya. Itu ya. Ini query anggap ya. Ininya tes, A-nya lebih besar daripada 5, B-nya lebih besar daripada 60 ya. Seperti itu bisa kita lakukan ini. Ya dump. Oke, itu ya. Intinya ada prosesnya.
Ya. Oke, ini tampilannya seperti ini gitu ya. Bisa kita lihat hasilnya ya. Itu, nah ini juga bisa kita perintahkan ya. Di Hive juga bisa ya. Di Hive juga bisa kita lakukan ini ya. Kalkulasi sama seperti MySQL. Ini MySQL itu apa ya? Bisa langsung dia ngitung kok dari query select itu misalnya select misalnya A plus satu gitu. Otomatis dia tiap nampilin A gitu ya di plus satu. Ini bisa sama seperti itu ya. Ini for each ya, test generates ya tanggal ya, terus B plus C bagi D gitu ya sana, dan forage data gitu ya, bisa kita lakukan ini ya. Itu ininya itu ya. Nanti hasilnya bisa kita download di ini ya. Apa namanya? Bisa kita download di Peak Output ini ya. Bisa kita download di sana ya. Itu. Ya, ini. Itu bisa kita download di sini. Ini outputnya ya, bisa dilihat di situ. Ya. Bisa kita lihat di sini ini ya. Apa namanya? Ditampilkan mana tadi? Ya. Dia tanggal A B ya, B C tambah D gede gitu kan ya. Ya, ininya itu ya, B C ya, ininya ini ya. Itu ininya A sama B ya. Nggak tahu jadi nggak bisa ngitung karena yang terakhir A sama B ya. Itu ya. Sepertinya yang ketiga ini adalah hasil kalkulasinya gitu ya. Bisa langsung ngitung di sana gitu ya, seperti itu. Oke. Jadinya itu ini bisa menghitung dengan cepat banyak data ya di sana gitu ya. Seperti itu barangkali ya. Ini bisa kalian coba ya di sini untuk jadi tujuannya Hive sama Pig itu apa? Intinya daripada kita capek-capek ngoding MapReduce, tujuannya hanya untuk melakukan query terhadap data besar gitu ya. Lebih baik pakai Hive atau Pig ya. Jadi pakai kedua-duanya jangan gitu ya, karena masing-masing itu tujuannya sama, jadinya pilihlah salah satu gitu ya. Oke, seperti itu barangkali ya. Ini mudah-mudahan membuka ini juga ya. Ada loh yang kayak gini gitu ya, selain MySQL, Oracle, Postgre dan lain-lain gitu misalnya. Ya, oke, itu ya. Jadi ini bukan database untuk menyimpan data, itu bukan, tapi database untuk memproses data yang besar ya, memproses data yang besar bukan dengan cepat, tapi pasti bisa jalan di uh, tanpa menggunakan prosesor yang tinggi. Nah, itu jadinya sering orang keliru pakai Hadoop. Itu untuk apa namanya? Untuk supaya cepat gitu bukan, tapi memastikan data itu bisa diproses dengan hardware, menggunakan resource hardware yang sedikit. Itu cocoknya untuk ini ya, server gitu, karena bisa memproses data yang banyak di sana. Oke, itu barangkali ya bisa kita ini ya run di sini ya nih. Udah nggak perlu pakai ini ya. Terakhir ya. Baru ingat, belum lupa lupa jalanin ini. Ya, kayak agak lama ya. Oke. Oke, itu ya. Bisa kita lihat ini output terakhir ya. Output terakhir bisa kita langsung lihat hasilnya gitu ya di sana. Oke. Ini itu cara menyimpannya dengan cepat ya. Bisa seperti itu. Ini sama dengan yang tampilkan di sini ya. Di sini. Oke, itu ya barangkali ya. Jadi ini bisa ya, misalnya juga pemrogramannya kayak gini. Ini kan sudah disimpan dalam variabel ya, variabel bisa. eh Gimana kalau mau select sekaligus apa namanya, select sekaligus apa namanya, memproses ya, select dulu, habis itu variabel ini ganti dengan ini misalnya, seperti itu. Bisa. Oke, ini baru kita jalani lagi gitu bisa ya sana. Ya, jadi ini scriptnya bisa semua disimpan di file.pig ya, nanti bisa diproses dengan pig nama file tersebut gitu ya. Seperti itu. Oke, itu barangkali ya. Sekian, terima kasih ya.
Mana dia? Oke, nih stop recording.